Berhubung tema yang Ustadz sampaikan sedang saya alami juga, izin bertanya Ustadz. Stres, depresi attack, stres, panik, depresi, mood swing, overthinking, semua selalu saya rasakan hampir setiap hari. Sudah berusaha membuat afirmasi positif, tapi terkadang datang lagi hal tersebut. Selain afirmasi positif, hal apa yang perlu saya lakukan Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita banyak mengkonsumsi makanan-makanan dengan hormon stres tinggi. Salah satunya ayam. Ayam yang diperlakukan secara tidak berperi keayaman. Coba kalian lihat bagaimana ayam itu di truk-truk di tol itu kan, yang kepalanya keluar gak bisa masuk lagi. Kasihan kan ya? Stres kan dia, karena dia makhluk hidup. Dia punya stres juga. Jangan kita pikir cuma manusia doang yang stres. Ayam itu stres diperlakukan dengan cara kayak gitu. Kita makan daging sapi, bagaimana daging itu disembelih. Kadang dicekek, kadang dipalu. Kadang cuman bahkan ada ayam yang bahkan nggak disembelih sebetulnya, cuman ditusuk doang. Jadi kayak kita mengkonsumsi makanan yang udah nggak sehat lagi untuk psikis kita, mental kita, bukan hanya untuk fisik kita nggak sadar itu, dan itu mempengaruhi anxiety kita loh. Dan itu penemuan ilmiah. Saya pernah main ke Bumi Langit di Jogja, Pak Iskandar. Beliau tuh seorang aktivis yang concern di masalah lingkungan, masalah makanan yang sehat. Saya juga kenal dengan Bu ada seorang, saya lupa sampai lupa lagi namanya. Dia Chinese, tapi dia tuh seorang praktisi healthy food di Bandung. Dia punya restoran yang organik gitu ya. Mereka tuh banyak diskusi sama saya, terus mereka cerita gitu, bagaimana makanan itu mempengaruhi behavior seseorang. Dan di luar negeri itu, di anak-anak SMA dibikin semacam riset atau eksperimen. Anak kelas ini makanannya tuh diatur. Selama 3 bulan dia boleh makannya ini yang baik-baik saja. Sedangkan yang kelas lain dibebaskan, mereka boleh makan apa aja. Ternyata setelah 3 bulan sampai 5 bulan, perilaku 2 kelas ini jauh berbeda. Yang ini lebih tenang, lebih kalem, nggak agresif, nggak mudah tantrum, nggak mudah mood swing. Kenapa? Karena makanan mereka udah lebih teratur. Itulah kenapa Nabi SAW banyak sekali menasehati kita tentang makanan, tentang pola makan, tentang apa yang kita konsumsi, dan seterusnya. Jadi mungkin kalau Ricky udah ngerasa, saya udah afirmasi positif, saya udah beribadah, saya udah datang ke psikiater, bahkan kadang-kadang saya udah minum mood stabilizer kalau udah ekstrim banget gitu. Kenapa anxiety itu masih datang lagi? Kadang-kadang panic attack. Kenapa? Jangan-jangan makanan. Jangan-jangan makanan. Coba perhatikan lagi apa yang kita makan. Mulai lebih ditertibkan lagi, lebih healthy food lagi, lebih pola makan lebih sehat lagi, olahraga lebih baik lagi, endorfinnya lebih sering lagi. Itu tuh mempengaruhi semuanya. Jadi bukan cuma faktor agama, ibadah, kurang zikir. Saya yakin Ricky udah melakukan itu. Jadi saya nggak mau ngasih insight dari bab itu. Karena emang ada narasi ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bukankah dengan berzikir hati menjadi tenang? Ricky pasti udah berzikir. Kalau dari agama, mood stabilizernya di zikir. Dari klinis dikasih obat mood stabilizer. Dan itu juga kadang-kadang dosisnya bisa bertambah karena kita udah nggak ngaruh lagi gitu. Saya menangani pasien kanker juga di tempat saya. Kalau kanker dikasih yang namanya painkiller gitu kan. Kalau mental dikasih namanya mood stabilizer. Tapi nggak ngaruh. Cuman sementara doang, kayak kita minum paracetamol, hilang rasa sakit sementara, udah gitu sakit lagi. Gimana dong kalau kayak gitu? Jangan-jangan penyebabnya itu bukan masalah. Penyebabnya bukan lagi dapat musibah. Ricky tuh gelisah karena hormon yang Ricky makan itu adalah hormon dari hewan-hewan yang tadinya juga nggak nyaman selama hidupnya. Saya nyebutnya ayam stres. Sejak saya belajar ini, saya ngomong ke anak-anak. Tadinya anak-anak saya senang banget ayam goreng, kan namanya juga anak kecil kayak Ipin Upin kan. Ayam goreng. Dia senangnya ayam goreng. Tapi gara-gara udah sering saya kasih tahu ini, akhirnya sekarang anak-anak saya tuh kalau ngelihat ayam goreng di jalan-jalan tuh, batu ayam stres, ayam stres, ayam stres. Dia udah nggak bilang itu ayam goreng, bilangnya ayam stres. Akhirnya mau nggak mau, saya kan nggak boleh cuma ngelarang tapi nggak ada solusi kan. Akhirnya kita punya rumah di kebun, beternak,
ayamnya kita ternakin sendiri kayak zaman dulu aja. Jadi seminggu sekali nyembelih ayam, ayamnya organik, ayamnya ayam kampung nggak pakai suntik-suntik segala macam, hanya untuk kebutuhan pribadi kita aja, bukan untuk bisnis. Alhamdulillah jadi tergantikan, mereka bisa makan telur yang benar-benar dari kandang sendiri, ayam-ayam sendiri, walaupun belum benar-benar memenuhi kebutuhan harian kita, tapi minimal udah ada sedikit perubahan. Coba mulai belajar memperbaiki pola hidup, pola makan. Siapa tahu itu akan berpengaruh. Olahraganya. Dan yang ketiga adalah support sistemnya. Ricky mungkin butuh support system. Ricky udah nikah belum? Mungkin itu. Karena saya sebelum nikah juga sering panic attack kali. Sering anxiety. Tapi setelah nikah kan sakinah kan. Salah satu tujuan pernikahan itu bagi laki-laki apa? Beda bagi perempuan. Kalau laki-laki tujuan pernikahannya tuh litas kunu ilaiha. Litas kunu antum ayuhar rijal ilaiha an-nisa. Litas kunu itu untuk sakinah. Cowok itu kalau belum menikah emang gak sakinah dia tuh. Dia baru sakinah setelah menikah. Kenapa? Karena ada kebutuhan biologis yang harus dia salurkan secara halal dan terhormat. Makanya kenapa dalam hadis itu perempuan yang menolak ajakan suaminya di malam hari, malaikat akan memarahi mereka sepanjang malam. Karena itu emang kebutuhan laki-laki. Jangan bilang laki-laki nikah cuma gara-gara nafsu. Emang. Dan jangan bilang juga perempuan itu menikah gara-gara matre. Emang salah. Karena fitrah perempuan itu dinafkahin. Jadi gak apa-apa kalau dia agak matre. Dan Nabi bilang apa? Janganlah kalian pelit kepada istri kalian. Bersikaplah ihsan kepada istri kalian. Kalau kalian ngasih nafkah kepada mereka, lebihin. Misalnya ngasih nafkah sebulan 30 juta. Banyak ya? Lebihin dikit, 30 juta 500 rupiah. Kalau kalian ngasih nafkah mereka 3 juta, lebihin 3 juta 100, 3 juta 200. Kenapa? Karena emang perempuan itu kebutuhannya kayak gitu. Jadi matrenya perempuan itu fitrah, nafsunya laki-laki itu fitrah. Jangan dijudge. Nah, laki-laki mah di mana aja sama, nikahnya gara-gara nafsu. Emang kalau nggak sama namanya bukan laki-laki, perempuan atuh. Dan laki-laki sama, satu jenis ya. Salah satu kebutuhan laki-laki dalam menikah, salah satunya ya, bukan satu-satunya ya. Salah satu kebutuhan laki-laki dalam menikah itu adalah menyalurkan kebutuhan biologisnya secara halal dan terhormat. Supaya apa? Litas kunu ilaiha, supaya tenang. Laki-laki kalau udah gitu tenang dia udah. Kalau perempuan asalkan kebutuhan nafkahnya cukup, tenang dia. Kan ketenangannya beda kan? Perempuan bukan tenang karena kebutuhan biologis, dia bisa tenang tanpa menyalurkan kebutuhan biologis. Secara umum ya, walaupun ada kasus-kasus pengecualian. Secara umum dia nggak sampai kayak laki-laki kalau kebutuhan biologisnya belum tersalurkan tantrum, marah-marah, bingung sendiri, ngerokok aja. Kenapa? Istri lagi di luar kota misalnya, itu laki-laki. Tapi kalau perempuan nggak di situ babnya, dia masalah kebutuhan finansial. Pokoknya kalau udah akhir bulan tantrum. Begitu awal bulan sakinah gitu. Jadi nggak apa-apa dengan itu. Mungkin penyebabnya karena support system mungkin kali Ricky.